yang tegangan. Nah, karena dia menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, maka ketika kalian akan melakukan analisis menggunakan metode tersebut, pastikan bahwa semua sumber yang digunakan di situ itu adalah sumber tegangan, ya kan? Kemudian kalau sudah dipastikan semua sumbernya berupa sumber tegangan, baru kalian gambarkan arah mata jala di semua loop tertutup. Nah, untuk arah mata jalannya itu terserahkan kemarin, bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Yang pasti arahnya harus konsisten, ya kan. Jadi kalau sudah satu loop tertutup di arahnya searah jarum jam, maka seluruh loop tertutup dia harus juga searah jarum jam. Nah, kemudian setelah itu kalian cari persamaan di masing-masing mata jala. Nah, untuk mencari persamaan di masing-masing mata jala, langkahnya gampang kan, tinggal kalian yang pertama tentukan polaritas dari masing-masing resistornya, ya kan, plus minusnya. Mengikuti polaritas dari sumber tegangan yang terdekat. Kemudian setelah itu jangan lupa juga untuk menggambarkan arah arusnya. Nah, kalau arah arus itu kan dia dari positif ke negatif, seperti itu. Kemudian setelah itu bisa kalian bikin persamaannya menurut hukum Kirchhoff tegangan, yaitu jumlah tegangan dalam sebuah loop tertutup adalah sama dengan 0. Nah, mungkin yang bikin persamaannya panjang itu adalah ketika ada resistor yang dia terpengaruh oleh dua mata jala, ya kan. Kalau yang seperti itu ya maka nanti arusnya gampang aja. Tinggal kalian kurangkan arus yang masuk melalui polaritas positif resistornya dikurangi dengan arus yang masuk dengan polaritas negatif resistornya. Nah, kemudian setelah semua mata jala kalian dapatkan persamaannya, langkah terakhir adalah kalian tentukan atau kalian cari ya masing-masing nilai arus mata jalannya. Misalkan kalau yang di contoh saya itu kan ada 3 mata jala ya. Berarti ada IA, IB, IC. Itu yang harus kalian cari satu persatu. Kalau pakai cara yang konvensional itu ya pakai yang substitusi eliminasi. Tapi nanti setelah ini akan saya ajarkan cara yang lebih mudah, itu menggunakan Cramer. Setelah ini akan saya jelaskan. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk metode tegangan simpul. Nah, kalau tegangan simpul ini dia selalu berkebalikan prinsip kerjanya dengan metode arus mata jala. Ya. Kalau metode tegangan simpul itu dia menggunakan prinsip dari hukum Kirchhoff yang arus. Jadi jumlah arus yang masuk atau yang menuju simpul itu sama dengan 0. Nah, karena tegangan simpul menggunakan hukum Kirchhoff arus, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah menentukan simpul-simpul yang akan digunakan. Yang pertama sendiri, tentukan simpul referensi. Ya. Di mana simpul referensi itu paling mudahnya kita taruh aja di ground. Kenapa? Karena kalau di ground itu nanti pasti nilainya adalah 0, ya kan? Backgroundnya, jadi lebih mudah. Nah, kemudian setelah itu baru kalian tentukan simpul-simpul yang lainnya. Pokoknya kalau ada percabangan, ya udah dia pasti udah pasti simpul di situ. Nah, kemudian setelah itu karena dia menggunakan hukum Kirchhoff arus, maka pastikan semua sumbernya berupa sumber arus. Kalau dia masih berupa sumber tegangan, itu bisa kalian konversikan. Di video juga sudah saya jelaskan ya, cara konversi dari sumber tegangan ke sumber arus. Jadi singkatnya, jika ada sebuah sumber tegangan yang dipasang seri dengan sebuah resistansi, itu sama dengan sumber arus yang dipasang paralel dengan konduktansinya. Di mana untuk nilai arusnya, I, sumber arusnya itu adalah sama dengan V per R. Sesuai dengan hukum Ohm biasa.
Nah, kemudian setelah itu untuk di metode tegangan simpul, ubahlah semua nilai resistansi menjadi nilai konduktansi. Ya kan? Di mana konduktansi itu G itu sama dengan 1/R. Satuannya mu. Kalau resistansi kan UHM. Kalau konduktansi kan kebalikan dari resistansi, satuannya juga kebalikan, bacanya dari belakang, MHU, mu. Tapi kalau ditulis S, saya nggak tahu itu korelasinya apa. Kok bacanya mu, tulisannya S. Nah, kemudian setelah itu, setelah semua sumbernya sumber arus, kemudian konduktansinya sudah digambarkan di situ, maka kalian perlu untuk mencari persamaan di masing-masing simpul, gitu ya. Nah, untuk mencari nilai arus yang melewati dua simpul, itu kan gampang kemarin caranya. Tinggal kalian kalikan tegangan di titik 1 dikurangkan dengan tegangan di titik yang dituju. Misalkan ada simpul dia arusnya bergerak dari titik X ke Y. Maka untuk arus simpulnya itu adalah Vx minus Vy dikalikan konduktansinya. Itu juga alasannya juga sudah saya jelaskan ya di video. Karena kan kalau menghitung arus biasa, I sama dengan V/R ya kan, V/R. Sedangkan konduktansi itu kan 1/R. Maka I sama dengan V kali G. Nah, kemudian nanti setelah dibuat semua persamaan simpulnya, tinggal kalian cari nilai masing-masing tegangan di simpul yang VA, VB, dan sebagainya. Kemudian dengan cara yang biasa, misalkan pakai substitusi eliminasi, itu kalian temukan masing-masing nilainya. Oke, nah sekarang saya mau menjelaskan mengenai cara Cramer, cara untuk menghitung nilai supaya nggak terlalu panjang pakai substitusi eliminasi. Sebentar. Saya pakai contoh soal yang mata jala. Oke, saya share screen dulu. Ya. Mana sih? Ini soal yang saya kasih di contoh kemarin ya. Ini untuk yang atas mata jala. Jadi kan di sini di yang mata jala itu kita punya 3 mata jala, yaitu mata jala A, mata jala B, sama mata jala C. Nah, berarti nanti kita punya